Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agala Tamakiskenta dengan nomor BP 1710533046 akan mempresentasikan makalah individu saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme dalam akuntansi. Untuk presentasi kali ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir penutup. Untuk pendahuluan terbagi lagi atas beberapa bagian. Bagian pertama dari pendahuluan adalah latar belakang. Latar belakang saya memilih judul ini adalah konservatisme pada saat ini lebih didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian atas ketidakpastian dan risiko dalam bisnis yang kita jalankan. Yang mana kedua hal tersebut atau kedua hal tadi tercermin dalam laporan keuangan. Tentunya, ketika kita menerapkan atau sudah menerapkan konservatisme dalam akuntansi, akan ada pihak yang pro dan kontra. Hal ini mengakibatkan penemuan dan penaksiran yang beragam. Selain itu, beberapa para ahli juga berpendapat bahwa pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan juga leverage bisa mempengaruhi penerapan konservatisme dalam akuntansi. Nah, benarkah demikian? Untuk itu, saya akan membahas apakah benar struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan juga leverage bisa mempengaruhi penerapan konservatisme dalam akuntansi. Lalu kita lanjut kepada bagian kedua dari pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah saya ini adalah apakah benar struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan juga leverage bisa mempengaruhi penerapan konservatisme dalam akuntansi. Kita lanjut kepada bagian setelah pendahuluan, yaitu pembahasan. Di pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa poin-poin penting yang perlu kita ketahui dalam membahas konservatisme dalam akuntansi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian konservatisme dalam akuntansi. Sebenarnya pengertian konservatisme ini banyak dikemukakan oleh para ahli, dan menurut saya mungkin mereka hampir mempunyai kesamaan maksud. Dan dari sekian para ahli yang memberikan pengertian tentang konservatisme, saya hanya mengambil 2 pengertian dari para ahli saja. Yang pertama yaitu dari Basu, yang mana Basu ini mengungkapkan bahwa konservatisme itu adalah prinsip yang mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, lalu menilai aset dengan nilai yang paling rendah dan kewajiban dengan nilai yang paling tinggi. Lalu kita masuk kepada pengertian konservatisme menurut Al-Milia. Menurut beliau, konservatisme itu adalah prinsip yang membuat kita memilih alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya. Yang mana kemungkinan paling kecil itu kita pilih dari beberapa kemungkinan yang ada. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis konservatisme. Konservatisme itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Kalau yang bermanfaat itu prinsip akuntansinya mencerminkan laba minimal yang diperoleh perusahaan, sehingga laba yang disusun dengan metode konservatif tidak merupakan laba yang dibesar-besarkan nilainya, sehingga bisa kita anggap laba ini berkualitas. Lalu konservatisme tidak bermanfaat itu konservatisme yang jika penyusunan laporan keuangannya itu menggunakan metode konservatif, maka mengakibatkan laba akuntansi yang dihasilkan cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Di dalam standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa terdapat berbagai metode yang dapat digunakan atau dipilih perusahaan
untuk menerapkan prinsip konservatisme. Yang pertama, PSAK nomor 14 revisi 2008 mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk persediaan. Perhitungan biaya persediaan dengan menggunakan metode FIFO menghasilkan laba lebih besar daripada metode LIFO dan rata-rata tertimbang. Penyebabnya, persediaan yang besar menyebabkan harga pokok penjualan yang kecil, sehingga laba yang dihasilkan besar. Oleh karena itu, metode FIFO merupakan metode yang tidak konservatif jika dibandingkan dengan metode LIFO yang menghasilkan laba lebih rendah. Laporan laba rugi fiskal hanya mengakui dua metode penyusutan, yaitu FIFO dan rata-rata tertimbang, sehingga menyebabkan atau mengakibatkan metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif. Hal ini disebabkan karena biaya persediaan akhir lebih kecil sehingga membuat harga pokok penjualan jadi besar dan laba yang dihasilkan menjadi kecil. Next, PSAK nomor 17 yang telah digantikan oleh PSAK nomor 16 revisi 2007 mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya penyusutannya. Apabila metode penyusutan yang digunakan untuk menilai aset tetap perusahaan memiliki periode yang semakin pendek, maka prinsip akuntansi yang diterapkan akan semakin konservatif. Metode penyusutan saldo menurun berganda atau double declining balance method merupakan metode yang lebih konservatif jika dibandingkan dengan metode garis lurus atau straight line method. Penyebabnya adalah metode saldo menurun berganda memiliki kos yang lebih besar, sehingga angka laba yang tersaji menjadi rendah. Lalu selanjutnya PSAK nomor 19 revisi 2009. PSAK ini mengatur atau menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya, sekaligus mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan menentukan bagaimana cara pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tidak berwujud. Metode yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah aset tidak berwujud yang serupa dengan penyusutan pada aset tetap ini meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode jumlah unit produksi. Dalam hal ini, metode yang dimaksud adalah metode amortisasi. Jika periode amortisasi aset tidak berwujud semakin pendek, maka akuntansi yang diterapkan juga semakin konservatif, dan sebaliknya. Periode amortisasi yang semakin pendek menyebabkan biaya amortisasi yang semakin besar pada tiap periodenya, sehingga berakibat pula pada laba yang semakin kecil. Dari ketiga amortisasi tadi, metode saldo menurun bergandalah yang merupakan metode paling konservatif. Terakhir ada PSAK nomor 20 yang mengatur tentang biaya riset dan pengembangan atau biaya R&D. Apabila biaya R&D diakui sebagai beban daripada sebagai aset, maka akuntansi yang diterapkan cenderung konservatif. Alasannya, jika biaya yang terjadi diakui sebagai beban, maka laba yang dihasilkan di laporan keuangan menjadi kecil, dan sebaliknya. Menurut beberapa para ahli atau peneliti, setidaknya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi. Yang pertama ada pengaruh struktur kepemilikan, yang kedua ada pengaruh ukuran perusahaan, dan yang terakhir ada pengaruh leverage. Nanti akan kita bahas ketiga hal tersebut secara lebih rinci dan singkat di poin selanjutnya. Kita masuk kepada faktor yang pertama, yaitu struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada struktur kepemilikan manajerial atau SKM. Yang kedua, struktur kepemilikan institusional atau SKI. Dan yang terakhir ada struktur kepemilikan publik atau SKP. Nah, untuk struktur kepemilikan manajerial atau SKM, bisa dibilang struktur manajerial itu merupakan perbandingan presentasi jumlah saham yang dimiliki antara perusahaan dengan pihak eksternal.
Pengambilan kebijakan dan keputusan yang ada di perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya struktur kepemilikan saham. Perusahaan akan semakin menerapkan prinsip konservatisme akuntansi apabila tingginya kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Penyebabnya adalah perusahaan tidak hanya mementingkan besarnya laba di dalam laporan keuangan, tetapi lebih mementingkan kontinuitas perusahaan. Lalu, menurut Maya dan Wilopo, terdapat cadangan dana tersembunyi yang dapat digunakan perusahaan untuk memperbesar perusahaan dengan meningkatkan jumlah investasi, karena laba yang dinilai tidak berlebihan. Manajer akan melaporkan laba yang optimis agar kinerja mereka dinilai baik oleh pemilik saham eksternal. Apabila kepemilikan saham manajerial rendah dan pemilik saham meyakini akan mendapat bagian dividen yang besar sehingga dapat menarik calon investor lainnya. Semakin tinggi laba, maka kinerja manajemen akan dinilai semakin baik, sehingga manajer mendapat bonus yang lebih banyak. Lalu, manajer akan terdorong melaporkan laba lebih besar sehingga muncullah hipotesis struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Namun, dalam hasil penelitiannya, malahan struktur kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Telah dilakukan pengujian hipotesis tadi. Lalu kita lanjut ke struktur kepemilikan institusional atau SKI. SKI ini merupakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan saham institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif, sehingga membatasi tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Investor institusional mempunyai ekuitas yang cukup besar sehingga mendorong mereka untuk mengawasi tindakan manajer secara lebih ketat. Investor institusional mempunyai hak untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajemen dikarenakan jumlah kepemilikan saham investor institusional ini yang besar. Investor cenderung memiliki harapan agar investasi yang mereka tanamkan aman dan mempunyai tingkat return yang cukup tinggi. Akibatnya, manajemen terdorong untuk melaporkan laba yang tidak konservatif agar pembagian dividen bisa tinggi dan tentunya sekalipun untuk menarik minat para calon investor baru untuk menanamkan investasi di perusahaan. Hipotesis yang terbentuk adalah struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi, dan hal itu tidak terbukti dalam hasil penelitian ketika dilakukan pengujian hipotesis kedua. Lalu yang terakhir, struktur kepemilikan publik. Struktur kepemilikan publik merupakan perbandingan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh publik dengan jumlah saham yang beredar. Penyebaran kepemilikan saham publik ini membuat pengendalian saham yang beredar menjadi rendah. Penyebabnya adalah banyaknya pemilik saham dari suatu perusahaan yang masing-masing pemiliknya itu memiliki jumlah saham yang sedikit. Perusahaan akan memakai asumsi bonus plan agar dapat melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba perusahaan agar dapat bonus karena kinerja perusahaan yang dinilai bagus. Perusahaan dengan kepemilikan publik lebih terkonsentrasi menyebabkan kos yang dikeluarkan untuk mendeteksi kecurangan menjadi lebih rendah. Pihak publik cenderung menginginkan agar laba yang besar dari perusahaan supaya mereka tuh mendapat dividen atau capital gain yang besar. Mereka hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek agar segera mendapatkan return.
Akibatnya, perusahaan cenderung akan melaporkan laba yang tidak konservatif jika struktur kepemilikan publik tinggi. Hipotesis yang terbentuk adalah struktur kepemilikan publik terhadap penerapan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif. Begitu juga dengan hasil penelitiannya, yang mana sama dengan hipotesis yang dibentuk tadi. Faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar mempunyai sistem manajemen yang lebih kompleks dan profit yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Akibatnya, perusahaan besar memiliki banyak masalah dan kemungkinan risiko yang akan didapatkan menjadi lebih tinggi. Perusahaan besar dihadapkan pada biaya perintis yang tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya tersebut, perusahaan lebih menginginkan untuk menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif atau pernyataan laba yang disajikan tidak berlebihan. Biaya politis mencakup seluruh biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan antitrust, regulasi, tuntutan buruh, dan sebagainya. Ukuran perusahaan yang mempengaruhi tingkat biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga mempengaruhi penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif. Pemerintah tentunya akan lebih getol mengawasi perusahaan yang berukuran besar selaku penentu kebijakan di negara tempat perusahaan tersebut berdiri. Pemerintah akan memungut pajak yang tinggi seiring dengan laba tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Lalu, pemerintah juga akan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk memberikan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi kepada masyarakat. Akibatnya, perusahaan yang berukuran besar cenderung akan melaporkan laba yang lebih rendah secara relatif permanen dengan melaksanakan akuntansi konservatif. Hipotesis yang didapatkan untuk penelitian ini adalah ukuran perusahaan terhadap penerapan konservatisme akuntansi berpengaruh positif, dan hasil yang didapat dari penelitian setelah melakukan pengujian hipotesis tadi adalah sama, yaitu ukuran perusahaan memang merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi. Lalu faktor yang terakhir adalah leverage. Leverage bisa dibilang faktor yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, sekaligus sebagai indikasi tingkat keamanan dari para kreditor. Kreditor secara otomatis mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang mereka pinjamkan, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari peminjaman dana yang mereka beri kepada perusahaan. Untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang kurang menguntungkan, biasanya kreditor dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan keuangan yang konservatif kepada manajemen. Lalu, jika kreditor berpendapat perusahaan mencoba mengambil keuntungan dari mereka dengan cara yang curang, maka mereka akan menghentikan pemberian kredit selanjutnya atau memberikan bunga yang lebih tinggi ketika perusahaan meminjam dana kepada mereka pas pengembalian. Lalu hipotesis yang didapat dari penelitian ini adalah leverage dikatakan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini didasarkan pada pendapat Law yang mengatakan bahwa jika perusahaan mempunyai utang yang tinggi, maka kreditor juga berhak mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan.
dapat disimpulkan bahwa simetri informasi antara kreditor dan perusahaan berkurang dikarenakan manajer tidak bisa menyembunyikan informasi keuangan yang bisa saja dimanipulasi atau melebih-lebihkan aset yang dimiliki. Makanya kreditor akan meminta manajer untuk melaporkan akuntansi secara konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar pula kemungkinan konflik yang muncul antara investor dan pemegang obligasi, yang mana pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi konservatif. Namun, hasil penelitiannya malahan menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh sama sekali terhadap penerapan konservatisme akuntansi di perusahaan. Terakhir, kita masuk kepada bab penutup atau bagian penutup, yang mana di bagian penutup ini terdiri dari dua subbab atau dua bagian. Yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada saran. Kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan tadi adalah yang pertama, struktur kepemilikan manajerial dan publik tidak berpengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Lalu, struktur kepemilikan institusional ternyata berpengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Dan yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi. Dan yang terakhir, leverage ternyata tidak berpengaruh terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi. Lalu, saran yang ingin saya sampaikan adalah manajemen harus bisa mempertimbangkan laba yang dihasilkan konservatif atau tidak, karena konservatisme sendiri tidak bisa berdampak baik atau berdampak buruk terhadap perusahaan. Terkait dengan SKM, SKP, dan leverage, perusahaan harus memperhatikan lagi ketiga hal tersebut, karena manajemen bisa saja semakin tidak konservatif dalam melaporkan laba perusahaan, atau tingkat konservatisme akuntansi perusahaan semakin lama akan semakin menurun. Baiklah, cukup sekian presentasi individu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.